Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Fajar, masih di channel SDN 4 kali Batur Official. Baiklah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perhitungan bilangan bulat. Di dalam video kali ini, Pak Fajar tidak akan menjelaskan bagaimana proses menghitungnya menggunakan garis bilangan, tapi Pak Fajar akan menjelaskan dengan cara yang lain. Semoga kalian dapat menghitungnya itu dengan lebih mudah tanpa menggunakan garis bilangan. Baiklah, langsung aja contoh soal-soal dalam perhitungan bilangan bulat. Terutama kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangannya saja. Penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagiannya kita sisipkan ke video yang berikutnya ya. Baiklah, bagaimana contoh soalnya? Soal yang sering muncul dan membuat anak-anak sering bingung itu adalah adanya tanda negatif. Ya, ada negatif, ada positif, ada kurang, ada tambah. Oke, di mana letak perbedaannya? Oke, langsung aja kita beri sebuah contoh itu seperti ini. Di sini ada misalkan ada angka 12, lalu ditambah, lalu negatif 10 seperti ini. Nah, ini yang membedakan antara tambah dengan negatif, kurang dengan negatif ya. Itu seperti ini. Jadi ada tanda kurungnya seperti ini berarti itu negatif 10 ya. Biasanya untuk negatif memang dikurung ya, biasanya. Ada contoh lain misalkan seperti ini. Negatif 15 lalu dikurangi dengan negatif 30 seperti ini. Nah, ini juga sangat membuat bingung ya, bingung sekali bagaimana cara mengerjakannya. Kadang pun jika ada soal yang mudah seperti 20 ditambah 10 itu menjadi bingung padahal itu sudah sering dikerjakan. Oke, jadi ada berbagai macam jenis soal. Oke, yang terakhir biasanya seperti ini soalnya. Negatif 30, oke, ditambah negatif 10. Oke, seperti ini. Jadi ada berbagai macam tipe soal, tapi sebenarnya cara menghitungnya itu hanya ada dua cara ya. Hanya ada dua cara secara singkatnya. Oke, langsung aja ke caranya. Nah, untuk mengerjakan ini kalian harus merubah dulu bentuk yang perhitungannya itu operasinya ada dua kayak gini ya. Ini kan ada tambah, yang tambah, terus ini ada negatif. Itu membuat kalian bingung. Ya, jadi kalian rubah aja terlebih dahulu ya. Oke, aturan merubahnya seperti ini. Jika ada tambah seperti ini, ketemu kurang misalkan negatif 2 gini ya. Ini langsung aja dirubah jadi kurang 2. Langsung aja dikurangi 2. Jadi dirubah seperti ini. Tapi jika ada kurang, ketemu bilangan negatif 4 seperti ini misalkan, ini langsung aja dirubah ditambah 4. Jadi biar kalian nggak bingung, tandanya ada 2 seperti ini ya. Operasinya sepertinya 2, tapi yang satunya bukan operasi, yang satunya adalah tanda negatif. Jadi intinya jika ada kalian bertemu dengan tanda ini 2 ini, ya ada tambah, ada kurung, lalu ada kurang seperti ini, langsung aja ditulis dikurang ya. Tapi jika ada kurang ketemu kurung ketemu negatif seperti ini, langsung aja diganti dengan tambah. Jadi kalau tandanya itu tidak sama itu ditulis kurang, kalau tandanya sama ditulis tambah. Jadi seperti itu. Nah, menghitungnya itu ada dua cara tadi. Ya, ada dua cara. Oke. Oke, cara pertama kalian tentukan dulu. Ya, kalian lihat bilangan yang besar. Bilangan yang besar itu positif atau negatif. Oke, jadi ini caranya ya. Terus yang kedua, bilangan yang besar nanti dikurangi bilangan yang kecil. Ketemu jawabannya. Oke, ini cara yang pertama ini. Cara yang pertama. Jadi seperti ini.
Nah, untuk cara yang kedua itu lebih mudah lagi. Ya, untuk cara yang kedua, jika bertemu operasi yang sama. Oke, cara yang kedua, jika bertemu operasi yang sama. Misalkan positif bertemu dengan bilangan positif, maka hasilnya dijumlah. Terus kalau negatif bertemu bilangan negatif, maka hasilnya dijumlah lagi. Tapi hasilnya negatif. Nah, gini, cuma ada dua cara seperti itu aja ya. Langsung aja ke contohnya, nanti bingung kalau nggak ada contohnya. Oke, begini. Misalkan ini. Jadi ini aku rubah dulu, gini. Aku rubah, tambah, ketemu kurung, ketemu negatif. Berarti yang ini, ya kan? Itu jadi dikurangi ya, jadi dikurangi. Jadi ini ditulis 12 dikurangi 10. Begini ya. Sama dengan. Nah, sekarang kita lihat angka yang besar itu adalah 12. 12 ini positif ya, karena 12 saja. Kalau negatif itu begini. Kalau hanya 12 berarti itu artinya positif. Nih, kalau ini negatif. Begini. Nah, maka jawabannya nanti pasti positif. Jadi jangan bingung. Karena bilangan yang besar adalah 12 dan 12 itu positif. Jadi jawabannya pasti positif. Oke, langsung dikurangi. Lalu pakai ini, bilangan yang besar dikurangi yang kecil. Oke, jadi 12 dikurangi 10. Hasilnya adalah positif 2. Oke, udah selesai untuk yang nomor 1. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, sekarang ini negatif 15. Negatif 15. Nah, ketemu lagi dua tanda nih. Ada tanda kurang, ketemu kurung, ketemu negatif. Tadi kan dirubah jadi ini. Jadi positif. Langsung aja dirubah jadi positif 30. Oke. Nah, langsung kita tentukan dulu. Yang besar 15 apa 30? Yang besar adalah 30. Dan 30 itu adalah positif. Oke, ini. Ya. Positif 30 kan begini. Positif 30. Berarti positif. Nanti jawabannya pasti positif. Oke, lalu pakai rumus ini lagi. Yang besar dikurangi yang kecil. Oke, yang besar adalah 30. 30 dikurangi 15. Hasilnya adalah positif 15. Oke, jawabannya 15. Nah, yang ini paling mudah. Ini sama-sama positif. Ini positif 20, ini positif 10. Berarti positif bertemu positif. Ya kan? Hasilnya dijumlah. Oke. Dijumlah, hasilnya dijumlah langsung aja ya. Jadi ini sebenarnya bukan positif tapi tambah ya. Ini tambah sebenarnya. Tapi enaknya itu biar nggak bingung ya positif 20 ditambah positif 10 gitu kan. Kan positif semua. Jadi hasilnya dijumlah aja 20 tambah 10 langsung 30 positif. Oke, ini paling mudah. Ini sering kelas 1 aja pasti bisa. Nah, ini yang agak membingungkan lagi. Ini negatif 30, ditulis dulu negatif 30. Di sini ada dua tanda lagi nih. Tambah ketemu kurung ketemu kurang kan? Saya ingatkan lagi. Di sini kalau ada tambah ketemu kurang jadinya negatif. Oke. Jadinya kurang. Gini, berarti negatif 30 dikurangi 10. Nah, ini negatif bertemu negatif. Nih, hasilnya dijumlah tapi negatif ya. Di sini. Negatif bertemu dengan negatif. Nah, ini negatif bertemu dengan negatif. Hasilnya dijumlah tapi negatif, gitu kan? Oke, sip. Nah, sekarang kita jumlah 30 tambah 10 itu 40. Tapi hasilnya negatif. Oke, jawabannya adalah negatif 40. Jadi seperti itu aja, mudah banget kan? Kita tinggal lihat aja yang besar yang mana. Jadi ada dua tipe nih. Ini tipe yang pertama. Oke, ini. Tipe yang pertama dilihat dulu bilangan yang besar yang mana.
Dilihat tandanya positif apakah negatif. Kalau misalkan yang besar negatif, hasilnya negatif. Kalau yang besar positif, hasilnya adalah positif. Ini tadi kebetulan semuanya yang besar adalah negatif ya. Oke, jadi dari sini kalian harus memahami terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita akan berlatih. Oke, yuk kita berlatih sebuah soal. Oke, misalkan nih nomor 1. Oke, Pak Fajar buat negatif 30 dikurangi negatif 20. Oke, sip. Nah, berapa hasilnya? Kita rubah dulu, jangan lupa ya. Kita rubah dulu yang tandanya 2. Ini tandanya 2 kan? Kita rubah dulu menjadi, ini berarti negatif 30. Nah, ini negatif atau kurang. Ini kurang ya. Kurang bertemu kurung ketemu negatif. Ini jadinya tambah 20. Oke. Nah, dari sini jangan bingung lagi. Tentukan angka yang besar yang mana. Bilangan yang besar adalah 30. Nah, ini nggak jelas ya. 30. Dan 30 itu tandanya adalah negatif. Gini kan? Negatif kan? Berarti jawabannya sudah pasti. Jawabannya adalah negatif. Jangan bingung. Jawabannya pasti negatif. Lalu yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar 30, yang kecil angkanya 20. 30 dikurangi 20. 10, jawabannya negatif 10. Oke, sip. Gitu aja. Mudah banget. Oke, berikutnya nih. Contoh nomor 2 lagi. Ini yang agak beda lagi ya. Misalkan negatif semua nanti. Negatif 40 ditambah negatif 10 ditambah lagi negatif 20. Berapa hasilnya? Nah, gini. Oke, sip, kita rubah aja dulu langsung nih ke bentuk lainnya ya. Jadi ini ada 2 tanda kan? Ini 2 tanda lagi. Ini kan jadi kurang semua. Berarti negatif 40, ini dikurangi 10, ini dikurangi 20. Oke, sip. Nah, di sini semuanya kan kurang di sini. Ini negatif bertemu dengan negatif. Ini kan? Hasilnya dijumlah tapi hasilnya negatif. Jadi semua angkanya ini dijumlah aja, 40 tambah 10 tambah 20 itu 70 tapi negatif. Oke, selesai. Cuma gitu aja caranya. Mudah banget. Jadi kalian jangan bingung lagi bagaimana cara menghitung kalau ada angka negatifnya. Tentukan aja banyak negatifnya apa positifnya. Atau semuanya sama-sama negatif. Atau semuanya sama-sama positif. Oke, sip. Gitu aja caranya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian masih bingung, silahkan komen di bawah video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, pelajaran untuk perhitungan bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan hanya di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.